Mama. Iya. Halo Studio Lovers. Di balik gemerlap kehidupan para pejabat atau politisi, seringkali tersimpan kisah-kisah yang menarik perhatian publik. Nah, salah satu fenomena yang kerap mengundang sorotan adalah pernikahan antara pejabat dengan wanita yang usianya jauh lebih muda. Dalam masyarakat Indonesia, fenomena ini bukanlah hal yang asing. Fenomena pernikahan beda usia ini sudah menjadi bagian dari dinamika sosial yang lazim ditemui. Para pejabat dengan kekuasaan, harta, dan status sosial yang mentereng memiliki daya tarik tersendiri. Tidak jarang, daya tarik ini mampu menaklukkan hati wanita-wanita muda yang terpaut usia puluhan tahun. Perbedaan usia yang signifikan seolah tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menjalin suatu ikatan pernikahan. Nah, Studio Lovers, pada video kita kali ini kita akan ngebahas tentang deretan pejabat senior dan kalangan elit politik Indonesia yang mempunyai istri termuda. Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Agus Harimurti Yudhoyono. Agus Harimurti Yudhoyono atau yang kerap disapa AHY merupakan putra pertama Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menikah dengan Anissa Pohan, seorang model, aktris, dan juga pembawa acara televisi Indonesia yang telah mengawali karir sejak 1997. Anissa meninggalkan dunia hiburan setelah menikah dengan AHY pada tahun 2005. Nah, dari pernikahan mereka, AHY dan Anissa memiliki seorang putri yang bernama Almira Tunggadewi Yudhoyono yang lahir pada tahun 2008. AHY ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2020 hingga 2025. Pada tahun 2024, AHY dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Negara, menggantikan Hadi Cahyanto. Syarif Hasan. Syarif Hasan seorang politisi senior yang menjabat sebagai anggota DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI periode 2019 hingga 2024. Menikah dengan artis sekaligus politisi kelahiran 1974 Ingrid Kansil. Suami Ingrid ini jarang tersorot karena memiliki jabatan yang mentereng di pemerintahan. Syarif Hasan yang diusung oleh Partai Demokrat telah lama berkiprah di dunia politik Indonesia. Ingrid menikah dengan Syarif pada tahun 1998 ketika Syarif berstatus duda dengan 3 anak. Meskipun mereka memiliki perbedaan usia 25 tahun, rumah tangga mereka tetap harmonis dan jauh dari isu-isu miring hingga saat ini. Nah, dari pernikahan ini mereka dianugerahi seorang putri bernama Zianka Amoret yang baru saja lulus dari Universitas Queen Mary, London pada tanggal 27 Mei 2023 lalu. Basuki Cahayapurnama. Pernah menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo, Ahok meraih sejumlah pencapaian menakjubkan pada masa kepemimpinannya. Meskipun pernah merasakan titik terendah dalam kehidupannya dan kehilangan sang istri, Ahok berhasil bangkit dan menemukan cinta baru dalam sosok Puput Nastiti Devi, seorang gadis muda berusia 21 tahun pada saat itu. Meskipun usianya telah mencapai 54 tahun, kematangan dan keteguhan karakter Puput membuat Ahok yakin untuk mengambil langkah berikutnya dengan menikahinya. Puput yang sebelumnya pernah menjadi ajudan istri Ahok yang pertama, membawa kedamaian dalam hubungan mereka yang jauh dari kontroversi. Kini sebagai komisaris utama PT Pertamina, Ahok dan Puput telah dikaruniai 2 anak, Yosafat Abimanyu Purnama dan Sarah Eliana Purnama. Sugianto Sabran. Sugianto Sabran tidak hanya dikenal sebagai pengusaha kelapa sawit, tetapi juga telah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah sejak 2016 hingga saat ini. Pesonanya yang luar biasa mampu memikat hati seorang wanita muda bernama Yulistra Ivo Azhari yang memiliki perbedaan usia 19 tahun dengannya. Di tahun 2018, mantan suami Ussy Sulistyawati ini memutuskan untuk menikahi Yulistra Ivo Azhari.
Nah, selain sibuk mengurus rumah tangga, Yulistra juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti halnya istri pejabat pada umumnya. Yusril Iza Mahendra. Yusril Iza Mahendra pernah bekerja di Sekretariat Negara sebagai penulis pidato Presiden Soeharto dan B.J. Habibie hingga sempat menjadi anggota DPR MPR RI. Yusril sempat menjadi buah bibir karena pernikahan dirinya dengan seorang wanita belasteran Filipina-Jepang bernama Rika Tolentino Kato. Meskipun begitu, beda usia 30 tahun tidak membuat keduanya ragu untuk mengucapkan janji suci perkawinan. Bahkan hubungan perkawinannya pun kini sudah berjalan 16 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Wisnutama Kusubandio. Wisnutama Kusubandio dikenal sebagai pengusaha dan tokoh dalam bidang media dan hiburan di Indonesia. Ia memulai karirnya dengan mendirikan perusahaan produksi televisi yang sukses. Wisnutama terlibat dalam berbagai proyek media yang mengangkat budaya dan kreativitas Indonesia secara luas. Wisnutama menikah dengan Gista Putri pada tahun 2015. Perbedaan usia mereka mencapai 17 tahun. Namun, kisah cinta mereka dimulai dari kerjasama dalam sebuah program televisi yang akhirnya membawa mereka pada ikatan pernikahan. Nah, sebelumnya Wisnutama juga pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sebagai Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Indonesia Maju. Abdul Latif. Abdul Latif diketahui pernah mengemban beberapa posisi strategis di era kepemimpinan Soeharto, seperti menjadi Menteri Tenaga Kerja di tahun 1993, lalu menjabat Menteri Pariwisata Seni dan Budaya 5 tahun setelahnya. Namun siapa sangka di tahun 2003 dia menikahi seorang wanita bernama Donna, wanita yang ditemuinya saat bekerja di sebuah stasiun televisi. Perbedaan umur keduanya mencapai 35 tahun tak menjadi halangan bagi hubungan keduanya yang kini mereka semakin mesra di usia pernikahan yang sudah menginjak 19 tahun. Emil Dardak. Nama Emil Dardak sudah tidak asing lagi nih di dunia politik Indonesia. Pria yang memulai karir politiknya dari tingkat desa ini kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2019. Sebelum terjun ke dunia politik, Emil dikenal sebagai seorang pengusaha sukses di bidang perhotelan dan pariwisata. Emil Dardak menikah dengan Arumi Bachsin pada tahun 2013. Nah, Arumi Bachsin sendiri nih adalah seorang artis yang terkenal di industri hiburan tanah air. Memulai karir sebagai model dan artis sinetron sejak usia 12 tahun, Arumi juga berperan sebagai presenter dan tampil dalam video klip serta iklan. Pernikahan Arumi dan Emil telah diberkati dengan 3 orang anak, yaitu Lakesha Arista Dardak, Alkenan Masyir Putro Dardak, dan Kalendra. Meskipun Arumi terlibat aktif dalam karir hiburan, keluarga mereka tetap menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Pandu Kesuma Dewangsa. Nama Pandu Kesuma Dewangsa yang kini dikenal sebagai Wakil Bupati Lampung Selatan untuk periode 2021 hingga 2026 telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan Nuri Maulida. Wanita berdarah Sunda ini sebelumnya dikenal melalui perannya dalam sinetron Cinta Fitri. Namun kini telah mengurangi aktivitasnya sebagai seorang artis sejak menikah dengan Pandu di tahun 2014 lalu. Ia kini telah mengikuti suaminya pindah ke Lampung Selatan, meninggalkan Jakarta, di mana ia membangun karir di dunia hiburan. Kehidupan keluarga Nuri dan Pandu semakin lengkap dengan kehadiran 3 orang anak. Perjalanan mereka bersama tidak hanya mencakup tanggung jawab publik Pandu sebagai seorang pejabat, tetapi juga dinamika kehidupan keluarga yang mereka bangun bersama. Meskipun namanya tidak lagi sering muncul dalam sorotan media seperti dulu, Nuri Maulida tetap menunjukkan bahwa ia telah menemukan kebahagiaan baru dalam peran barunya sebagai istri dan ibu di Lampung Selatan. Nah, Studi Lovers, itulah tadi deretan pejabat atau elit politik yang memiliki istri termuda yang menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dengan perbedaan usia yang signifikan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum saja, tetapi juga di kalangan pejabat dan juga tokoh-tokoh publik. Setiap kisah membawa dinamika dan sorotan tersendiri.
mencerminkan kompleksitas kehidupan pribadi dan publik para pejabat tersebut. Oke Destiny Lovers, sekian dulu informasi kita. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!